Mengapa wanita ini diserang oleh serangga-serangga seperti makhluk aneh? Dosa apa yang telah dia perbuat? Apakah dia mengingkari Ramadan? Apakah dia lalai dalam salatnya? Apa sebenarnya kesalahannya? Apakah dia tidak percaya pada hari akhir? Pasti ada sesuatu kesalahan yang dia perbuat, hingga harus menghadapi nasib seperti ini. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui kisah lengkapnya. Dan bagikan video ini dengan niat pahala sebagai sedekah jariah kepada teman-teman tercinta. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini. Itu adalah suara azan subuh yang berkumandang dari masjid desa. Desa kami bernama Desa Candipur. Desa ini terkenal karena keindahan dan suasananya yang damai. Sawah yang hijau, pepohonan yang menjulang tinggi, dan sebuah sungai kecil yang mengalir di tengah desa. Penduduk di sini sederhana, pekerja keras, dan yang terpenting, mereka sangat beriman kepada Allah. Namun, ada satu rumah di desa ini yang keadaannya berbeda. Di pinggiran desa, ada sebuah rumah yang indah. Dinding bercat putih, taman penuh bunga yang melambai, dan sebuah ayunan di terasnya. Di rumah ini tinggallah Ibu Rukmini bersama suaminya, Bapak Haji Sabar, dan putri tunggal mereka yang bernama Indah. Nama Indah mencerminkan identitasnya. Dia begitu cantik, hingga siapapun yang melihatnya akan terpesona. Namun, di balik kecantikan itu tersembunyi api yang menjadi beban bagi keluarganya. Ibu Rukmini adalah sosok yang selalu bangun sebelum subuh untuk salat sunnah. Terkenal di seluruh desa karena kebaikannya. Tangannya tak pernah kosong, selalu menjenguk yang sakit atau membantu yang miskin. Tasbihnya selalu bergerak, dan bibirnya selalu basah dengan selawat. Dia ingin putrinya menjadi wanita saleha sepertinya. Namun takdir berkehendak lain. Bapak Haji Sabar adalah seorang pedagang terpandang, namun dia lebih dikenal karena ketaatannya pada agama. Dia sahabat karib imam masjid, selalu mendengarkan khutbah setiap Jumat dan sholat berjamaah. Dia ingin putrinya menjadi cahaya matanya. Namun waktu mengubah cahaya itu menjadi duri bagi mereka. Dia sering bertanya pada Rukmini, "Istriku, apa yang terjadi dengan putri kita? Apakah kita melakukan kesalahan?" Dan inilah tokoh utama kita, Indah. Seorang gadis muda berusia 22 tahun, dengan rambut hitam panjang, mata indah, dan kulit kuning langsat yang menambah pesonanya. Namun di balik kecantikan itu ada sebuah pemikiran, sebuah filsafat yang dia pelajari di perguruan tinggi di kota. Dia sering berkata, dunia ini hanya sekali, kalau sudah mati semuanya selesai. Mengapa harus membuang hidup dengan segala aturan ini? Di matanya tidak ada rasa takut kepada Allah maupun hari akhir. Yang ada hanyalah kecanduan akan kemilau dunia. Indah lulus dari sebuah perguruan tinggi ternama di kota. Di sana dia berteman dengan gadis-gadis berpikiran sangat modern. Mereka berkata, "Lihat Indah, agama ini dibuat manusia sesuai keinginan mereka. Sebenarnya dunia inilah segalanya. Hiduplah dengan senang dan lakukan apa saja. Tidak ada perhitungan setelah mati." Pemikiran ini meresap ke dalam benak Indah seperti benih, dan perlahan menjadi bagian dari cara berpikirnya. Filsafat Indah sangat sederhana. Dia sering berkata kepada ibunya, "Ibu, dunia ini adalah hutan rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Aku ingin hidup di hutan ini, dan untuk itu aku harus menjadi kuat. Sholat dan puasa itu hanya untuk orang lemah, yang memimpikan surga setelah mati. Aku ingin surga sekarang, di dunia ini." Mendengar itu, hati Ibu Rukmini terasa hancur, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, Ibu Rukmini mengajak Indah salat. "Nak, bangunlah, sudah waktunya zuhur." Indah menatap ibunya dengan tajam dan berkata, "Ibu, mengapa harus dijelaskan berulang kali? Sudah kubilang aku tidak mau salat. Itu pemikiran zaman kuno." Air mata menetes di pipi Ibu Rukmini. "Nak, ini bukan soal zaman kuno, ini perintah Allah." "Di mana Allah? Tunjukkan padaku," jawab Indah sinis. Ini adalah pertama kalinya terjadi pertengkaran hebat antara ibu dan anak. Ketika Haji Sabar mengetahui kejadian ini, dia sangat sedih. Dia mendudukkan Indah di sampingnya, dan menasihati dengan lembut. "Nak, dengarlah, dunia ini fana. Kita di sini hanya tamu beberapa hari. Kehidupan sesungguhnya dimulai setelah kematian. Di sana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita." Indah menjawab acuh tak acuh, "Ayah,
Lupakan itu. Mengapa kalian membuang hidup dengan hal sia-sia ini? Kalau sudah mati, kita jadi tanah, apalagi yang tersisa. Haji Sabar tidak mengerti apa yang terjadi pada putrinya. Penduduk desa pun mulai membicarakan Indah. Lihat putri Ibu Rukmini, tidak salat, tidak puasa, tidak ada rasa takut pada Allah. Ada yang bilang ini karena dia kuliah di kota. Ada yang bilang orang tuanya saleh, tapi putrinya merusak nama mereka. Kabar ini sampai ke telinga orang tuanya, dan menyakiti harga diri mereka. Namun Indah tidak peduli. Dia justru semakin memberontak. Apa yang orang desa ini ajarkan padaku? Mereka orang bodoh berpikiran kuno. Aku lebih berpendidikan dan modern. Dia memakai pakaian mewah, bersolek seperti orang kota, dan berjalan di desa seperti seorang ratu. Dia sangat bangga akan kecantikannya, dan merasa itu adalah kekuatannya. Malam-malam menjadi sulit bagi Ibu Rukmini. Saat seisi rumah tidur, dia bangun diam-diam, bersujud dan menangis kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada putriku. Tunjukkan jalan yang lurus. Aku telah menyusuinya dan membesarkannya. Mengapa dia menyimpang dari jalanmu? Ya Allah, ampunilah dia dan masukkan cahayamu ke hatinya. Tangisannya sampai ke hadirat Allah. Namun dia tidak tahu kapan rahmat Allah akan turun. Suatu malam, Haji Sabar bermimpi tentang kiamat. Dia melihat orang-orang membawa buku amal mereka. Dia melihat putrinya Indah yang sangat ketakutan. Indah berteriak, "Ayah, selamatkan aku. Aku telah mendustakan hari ini." Haji Sabar mendekap, tapi dinding api menghalanginya. Dia terbangun dengan teriakan dan keringat dingin. Ibu Rukmini bertanya apa yang terjadi. Haji Sabar berkata, "Semoga mimpiku tidak jadi nyata. Tapi hatiku bilang kita harus melakukan sesuatu." Hari Jumat tiba. Setelah salat Jumat, imam masjid mengajak Haji Sabar bicara. "Haji, orang-orang membicarakan putri Anda. Bahkan ada yang bilang dia mulai menyebarkan pemikiran sesat. Tolong kendalikan dia. Jangan sampai azab Allah turun." Haji Sabar menunduk dengan air mata mengalir. "Pak Imam, aku sudah mencoba tapi dia tidak mau dengar." Imam berkata, "Bersabarlah dan teruslah berdoa. Allah pasti akan memberi jalan." Indah punya teman di kota bernama Sinta. Mereka punya pemikiran yang sama dan bicara berjam-jam di telepon. "Sinta, di sini tidak ada yang mengertiku. Semua orang berpikiran kuno. Di rumah rasanya seperti penjara." Sinta berkata, "Sabar ya Indah. Fokuslah pada masa depanmu. Orang-orang itu tidak bisa memberimu apa-apa." Indah merasa kata-kata Sinta benar. Suatu hari Haji Sabar dan Ibu Rukmini berdiskusi. Ibu Rukmini berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Gadis ini semakin memburuk dan harga diri kita hancur." Haji Sabar menghela napas. "Mungkin kita harus mencarikannya jodoh. Jika kita menikahkannya dengan lelaki saleh, mungkin dia akan berubah." Ibu Rukmini setuju. Beberapa hari kemudian sebuah lamaran datang. Lelaki itu berpendidikan, bekerja di kota, dan keluarganya baik. Ibu Rukmini sangat senang dan mendandani Indah. Namun, saat pembicaraan akan mencapai kesepakatan, seseorang memberitahu keluarga lelaki itu bahwa Indah tidak salat, tidak puasa dan punya pemikiran aneh. Keluarga lelaki itu pun membatalkan lamaran. Hati Ibu Rukmini hancur. Lamaran kedua datang, lalu ketiga, dan semuanya berakhir sama. Orang-orang senang melihat kecantikan Indah, tapi mundur saat tahu dia jauh dari agama. Haji Sabar sangat malu. Di desa, orang-orang mulai berbisik mengejek. Indah justru senang lamaran itu batal. "Ibu, jangan maksakan keinginanmu padaku. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri." Indah mengunci diri di kamar. Dalam kegelapan itu, hanya iman Ibu Rukmini yang tersisa. Dia terus berdoa mengingat Nabi Yunus di perut ikan, dan Nabi Ibrahim di dalam api. Bulan Ramadan tiba, hilal terlihat. Seluruh desa gembira. Tapi di satu rumah, seorang ibu cemas. Ibu Rukmini menyiapkan segalanya. Kurma, gandum, rempah-rempah. Dia menatap pintu kamar Indah yang tertutup. "Ya Allah, di Ramadan ini, beri hidayah pada putriku." Sahur pertama tiba. Lampu-lampu menyala di desa. Suara tadarus terdengar. Namun kamar Indah gelap. Saat matahari tinggi, Indah bangun dan mengeluh. "Orang-orang ini gila,
Tidak makan dan minum sepanjang hari untuk apa? Dia pergi ke dapur, memanaskan susu dan sarapan secara terbuka. Siang hari, Indah keluar rumah membawa botol air dan minum di depan umum. Orang desa terheran-heran. Seseorang memberitahu Ibu Rukmini. Ibu Rukmini pulang dengan air mata. "Nak, apa yang kau lakukan? Apa kata orang?" Indah menjawab, "Ibu, biarkan saja mereka bicara." Haji Sabar kembali dari masjid dan tahu semuanya. Dia merasa harga dirinya hancur. Dia ingin memarahi Indah, tapi Ibu Rukmini menahan. Akhirnya Ibu Rukmini memutuskan untuk mengadakan buka puasa bersama untuk seluruh warga desa. Berharap berkahnya bisa mengubah Indah. Haji Sabar setuju. Namun Indah mengamuk. "Ibu, ini pemborosan. Makeupku habis dan aku butuh baju baru. Tapi ibu malah menghamburkan uang untuk orang asing." Ibu Rukmini menangis. "Nak, ini agar Allah merahmatimu. Aku tidak butuh rahmat Allah. Aku hanya butuh makeup dan baju." Indah membanting pintu. Ibu Rukmini terjatuh di dapur sambil menangis sejadi-jadinya. Hari buka puasa tiba. Rumah dipenuhi hidangan. Warga desa datang dan memuji Ibu Rukmini. Tiba-tiba, seorang musafir tua mengetuk pintu. Janggut putih panjang, memakai sorban dan jubah hijau. Musafir itu makan kurma dan minum susu, lalu mendoakan keluarga itu, terutama untuk hidayah bagi anak mereka. Indah keluar kamar dan melihat musafir itu. Musafir itu berkata lembut, "Nak, hormatilah orang tua. Itu perintah Allah." Indah menjawab sinis, "Aku tidak mau aturan seperti itu. Aku hanya percaya dunia ini." Musafir itu menatapnya sedih. "Dunia ini ujian, nak. Takutlah pada Allah." Indah pergi begitu saja. Musafir itu berkata pada Ibu Rukmini, "Jangan putus asa. Allah maha luas rahmatnya." Lebaran berlalu, namun Indah tidak berubah. Haji Sabar memutuskan bahwa Indah harus menikah bagaimanapun caranya. Di desa itu, ada seorang janda bernama Ibu Siti, yang punya anak lelaki bernama Irfan. Irfan miskin, tidak terlalu berpendidikan, tapi sangat saleh. Rajin salat 5 waktu, dan bekerja di toko kecil. Seorang wanita desa memberitahu Ibu Siti tentang Indah. Ibu Siti hanya tahu Indah cantik, dan ayahnya Haji Sabar yang saleh. Dia tidak tahu sifat asli Indah. Dia melamar Indah untuk Irfan. Haji Sabar langsung setuju karena ingin Indah segera menikah. Hari pernikahan tiba secara sederhana. Saat akad nikah, Irfan sangat bahagia melihat kecantikan Indah. Namun Indah merasa ini adalah penjara. Saat pindah ke rumah Irfan, kenyataan pahit dimulai. Malam pertama, Irfan bangun salat subuh dan mengajak Indah. Indah menolak. "Aku tidak mau salat." Irfan terkejut. "Tapi salat itu wajib." "Aku tidak percaya itu," jawab Indah. Irfan merasa tertipu. Ibu Siti pun sedih melihat menantunya yang tidak mau bersujud pada Pencipta. Setahun berlalu tanpa kebahagiaan dan tanpa anak. Ibu Siti mulai berkata, "Mungkin karena menantuku tidak sholat, maka keberkahan dan keturunan tidak datang ke rumah ini." Irfan yang putus asa mendengar dari imam masjid tentang seorang ulama besar yang tinggal di dalam hutan. Dia membawa Indah ke sana. Perjalanan sangat sulit dan melelahkan. Di tengah hutan, terjadi pertengkaran hebat. Indah menghina iman Irfan. "Kenapa Allahmu tidak memberiku anak jika dia sayang padamu?" Kemarahan Irfan memuncak. "Cukup, kau menghina Allah." Indah menjawab, "Kalau kau tidak suka, ceraikan aku." Dalam keadaan sangat marah dan hilang kendali, Irfan berteriak, "Talak, talak, talak." Hening. Irfan kemudian pergi meninggalkan Indah sendirian di tengah hutan yang lebat. Indah mengira Irfan hanya menggertak, tapi suaminya benar-benar menghilang di balik pepohonan. Matahari terbenam, kegelapan menyelimuti hutan. Indah mulai takut. Tiba-tiba, serangga-serangga besar dan aneh muncul dari balik tanah dan pohon. Serangga itu memiliki mata yang bersinar dan mulai menempel di tubuh Indah. Indah berteriak histeris. Dia lari, tapi serangga itu terus mengejarnya. "Tolong, Allah tolong aku." Untuk pertama kalinya, dia menyebut nama Allah dengan ketakutan yang murni. Indah jatuh pingsan karena lemas dan ketakutan. Saat Indah pingsan, cahaya muncul. Musafir berjubah hijau yang pernah datang ke rumahnya, muncul membawa Al-Quran. Dia membacakan ayat-ayat suci.
dan seketika serangga itu lari menjauh. Indah terbangun dan melihat Al-Quran di dadanya. Dia bersujud di kaki musafir itu sambil menangis hebat. "Ampuni hamba." Indah melakukan salat pertamanya di hutan itu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Keesokan harinya, orang tua dan penduduk desa menemukannya. Indah telah berubah total. Dia pulang dan bersujud di kaki Irfan serta mertuanya memohon ampun. Irfan yang juga menyesali emosinya, menerima Indah kembali. Mereka melakukan nikah ulang. Indah menjadi wanita yang sangat saleha. Tak lama kemudian, Allah mengaruniakan mereka seorang putra bernama Abdullah. Indah mendidik anaknya dengan ilmu agama yang kuat. Dia menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah hingga maut menjemputnya dalam keadaan husnul khatimah. Seluruh desa berduka dan menjadikannya teladan tentang bagaimana pintu taubat Allah selalu terbuka bagi siapa saja.